Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 4, kemudian 10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Ayat yang ke-10, firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. 11, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita di malam hari ini, berkat spesial di akhir tahun. Sama-sama kita katakan, berkat spesial di akhir tahun. Kita semua rindu kan diberkati Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak mau diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah Yakub menipu kakaknya dan juga ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan, maka Yakub sangat ketakutan terhadap kakaknya yang berencana untuk membunuhnya. Atas saran ibunya Ribka, Yakub melarikan diri ke pamannya, yaitu Laban yang ada di Haran. Di tengah perjalanan itulah ia berjumpa dengan sebuah pengalaman yang sangat istimewa yang membuatnya terpesona. Ketika ia bermimpi tentang tangga yang ujungnya sampai ke langit dan para malaikat naik turun naik di atas tangga itu. Dalam mimpinya itu Tuhan menyatakan diri kepadanya. Ada dua hal yang Tuhan katakan. Janji berkat dan penyertaan dari Allah buat Yakub itu dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai yang ke-15. Dan yang kedua ada janji atau nasar dari Yakub. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan berkata, "Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Jadi itu nasar Yakub kepada Tuhan. Kalau Tuhan pimpin aku dan aku selamat, yang pertama Tuhan menjadi Allahku. Yang kedua, batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah atau tempat pemujaan bagi Allah. Yang ketiga, aku akan memberikan persepuluhan kepada Allah dari segala sesuatu yang ia berikan kepadaku. Jadi setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, dia lanjutkan perjalanannya ke Haran dan berjumpa Laban pamannya. Ia bekerja kurang lebih 20 tahun dan menjadi kaya. Dan Allah memerintahkan dia, "Yakub, sudah waktunya kamu pulang ke negeri nenek moyangmu, kepada kaum keluargamu." Nah Bapak Ibu Saudara, Yakub tidak langsung pulang ketemu dengan familinya, keluarganya atau ayahnya yang ada di Hebron. Tetapi dia pergi ke Sukot Bapak Ibu Saudara. Perjalanannya seharusnya ke Hebron, tetapi dia tukar perjalanan itu. Dia pergi ke Sukot dan di situ dia tinggal di situ. Sukot itu di sisi timur Sungai Yordan. Setelah beberapa tahun, Yakub dan keluarganya pindah lagi ke Sikem, sebelah barat Sungai Yordan. Nah di tempat inilah satu peristiwa terjadi. Anaknya yang perempuan yang bernama Dina itu diculik dan diperkosa oleh Sikem, putra Hemor, pemimpin di kota itu. Akibat perbuatan itu, saudara-saudaranya atau anak-anak Yakub, saudara-saudara Dina, semua laki-laki yang ada di kota itu diserang dan dibunuh. Dan anak-anak dan wanita-wanita yang diselamatkan dan diambil untuk dijadikan budak. Dari peristiwa itu Bapak Ibu Saudara,
Pasal 34 ayat 30, firman Allah berkata, Yakub dilanda ketakutan. Yakub sangat takut Bapak Ibu Saudara, karena dia berpikir dia dan keluarganya itu sangat kecil dibanding dengan orang-orang Kanaan yang begitu banyak. Tetangga-tetangga orang-orang Kanaan itu banyak. Bagaimana cara mereka bisa berusaha untuk membunuh dia dan juga keluarganya. Dalam ketakutan itulah kita baca tadi pasal 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, Yakub bangunlah, bersiaplah. Pergilah ke Betel dan tinggal di sana. Saudara lihat, kalau Anda berada dalam satu situasi atau masalah, Tuhan ada di situ untuk menolong. Secara manusia dia sangat ketakutan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan hadir dan berkata, Yakub, bersiaplah, tinggalkan tempat ini. Kamu kan sudah janji aku. Kalau kamu balik, kamu akan ke Betel. Pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Pergilah ke tempat di mana engkau berjumpa dengan aku. Pergilah ke rumah Allah. Karena Betel rumah Allah. Pergilah ke rumah Allah, pergilah ke gereja. Di mana engkau telah berjanji dengan aku. Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini, Yakub, selain ada di rumahku. Selain ada di hadiratku. Amin Bapak Ibu. Mau lari kemana Bapak Ibu kalau masalah? Selain kepada Tuhan. Selain Anda ke gereja. Karena di gerejalah Bapak Ibu Saudara menemukan jawabannya. Di gereja Anda bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan. Anda bertemu dengan hadiratnya, dan hadirat Tuhan itu buat kita tenang. Hadirat Tuhan itu buat kita terhibur, buat kita bersuka cita, buat kita gembira, buat kita kuat, buat kita teguh. Bapak Ibu Saudara, Yakub sudah tiba di tanah Kanaan 10 tahun Bapak Ibu. Dalam perjalanan pulang dari Aram Mesopotamia atau Haran itu 10 tahun dia sudah tinggal di tanah Kanaan. Tapi dia tidak pernah ingat ke Betel Bapak Ibu Saudara sesuai janjinya. Dia sudah lupa janjinya. Nasarnya dia ikrarkan kepada Tuhan kurang lebih 30 tahun yang lalu. Tuhan, kalau engkau sertai aku akan kembali dan aku akan datang ke tempat ini. Kalau Tuhan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku kembali ke rumah orang tuaku dengan selamat, maka janjinya tadi kita temu, engkau Allahku. Tugu yang aku dirikan ini menjadi rumah Allah, tempat aku datang untuk memuja Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan, aku akan selalu membawa persepuluhan kepadamu. Bapak Ibu, kadang kita seperti Yakub, setelah kita berhasil, kita sukses, dan diberkati Tuhan, kita lupa Tuhan, kita lupa gereja. Kita lupa di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan diberkati, kita lupa janji kita buat Tuhan. Kita lupa kita pernah bernasar buat Tuhan. Kan biasa kalau kita belum sesuatu kita berdoa, kita bernasar. Tapi setelah itu kita lupa. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara bernasar harus tepati. Tuhan bilang jangan kamu seperti orang bodoh. Jadi Kejadian 35 ayat 1 tadi kita baca. Tuhan berkata kepada Yakub, pergilah ke sana, tinggallah di sana, buatlah mezbah bagi Allahmu yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan mau bilang, ingat bagaimana dulu kau lari dari kakakmu. Ingat Anda punya keadaan dulu Yakub. Anda itu seorang pelarian. Anda itu seorang penipu yang telah menipu kakak dan ayahmu. Anda tidak punya apa-apa. Anda itu miskin. Anda itu berjalan dalam ketakutan, dalam kegelisahan dan pikiran yang kacau. Anda berjalan pikiran bimbang dan putus asa. Jangan lupa itu Yakub. Itu hidupmu dulu.
Jadi jangan Anda lupa diri, jangan Anda tahu diri, jangan seperti kacang lupa kuli. Jangan seperti tebu habis manis sepah dibuang. Seharusnya waktu engkau kembali dari Haran, dari rumah pamanmu, tempat pertama Anda datangi adalah Betel, rumah Allah. Tempat pemujaan kepada Allah. Kenapa pergi ke Sukot dan membangun rumah di sana, gubuk-gubuk untuk ternakmu? Kenapa kamu pergi ke Sikan dan beli tanah di sana dan membangun rumah serta membuat bisnis di sana? Aku tidak suruh kamu untuk itu. Kau janji aku, kau pergi ke Betel. Dan kenapa Anda bangun mesbah di Sikem? Tuhan saya suruh dia bangun mesbah di Sikem, saudara. Yang Tuhan bilang dia harus kembali sesuai janjinya. Jadi kalau Tuhan saya suruh jangan bikin, saudara. Bapak ibu saudara, Betel itu berjarak 30 mil dari Sikem. Tapi Yakub tidak pernah ingat janjinya. Malam ini Tuhan ingatkan Bapak ibu saudara yang sudah bernasar berjanji buat Tuhan. Jangan lupa itu, tepati nasarmu. Jangan seperti orang bodoh yang pura-pura lupa. Jadi Yakub bernasar, Yakub berjanji untuk Tuhan. Tapi dia bikin akal lain. Dia buat akan tidak sesuai dengan janjinya. Nah di malam akhir tahun ini Bapak Ibu Saudara, suara yang sama datang dari Betel untuk kita semua. Tuhan kasih ingat ketong sepanjang tahun ini. Mulai dari 1 Januari sampai 30 Desember 2023. Tuhan mau bilang, aku memelihara kamu. Aku melindungi kamu. Aku memberkati kamu. Sehingga kamu berhasil dan sukses dalam pelayanan, dalam studi, dalam usaha, dalam bisnis. Kamu dipromosikan, dapat jabatan baru, rumah tanggamu bahagia, keluargamu sehat dan baik-baik saja. Makan minummu terjamin, doa-doamu dijawab. Semua itu karena Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yang sama juga Musa ingatkan orang Israel di padang gurun. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Sepanjang tahun 2023. Tuhan Allah pelihara saudara dan saya. Kita semua baik-baik saja. Tahun ini ada PKS-PKS baru yang dilantik. Tahun ini ada banyak komsel-komsel baru yang dibuka. Komsel-komsel baru dari youth dibuka. Tahun ini ada promosi bagi Bapak Ibu yang bekerja di kantor. Tahun ini ada yang naik jabatan. Tahun ini ada yang menyerahkan diri buat Tuhan. Masuk dalam baptisan. Berapa banyak itu baptisan untuk tahun ini? Sangat banyak. Tahun ini ada 2 pasangan pengantin yang dinikahkan. Bukankah itu Tuhan baik? Ada kelahiran daripada anak-anak kita. Lahir cucu-cucu baru di gereja. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Ada begitu banyak anak-anak yang dapat pekerjaan di gereja ini. Semua itu karena Tuhan. Paulus juga ingatkan jemaat di Korintus. Jangan lupa. Dulu tuh kamu tidak tahu apa-apa. Dulu tuh kamu tidak terpandang. Dulu itu kamu hina. Dulu tuh kamu tidak berarti. Dulu kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau sekarang kamu punya, jangan sampai kacang lupa kuli. Habis manis sepah dibuang. Jangan lupa karena Tuhanlah Anda mendapatkan semuanya. Jadi jangan lupa Tuhan, jangan lupa gereja di mana engkau bertumbuh dan diberkati. Jangan habis dapat berkat pergi dari gereja.
Jangan lupa Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan lupa gereja di mana Anda bertumbuh. Dilayani dengan baik. Dikasih makan dengan baik. Jangan menjelek-jelekan gereja. Jangan menjelek-jelekan hamba-hamba Tuhan. Jangan menjelek-jelekan gembalamu. Jangan. Karena Anda dikasih makan makanan yang baik. Anda dipelihara oleh Tuhan. Karena setiap doa yang dinaikkan. Supaya Anda itu terpelihara. Supaya Anda itu diberkati. Supaya Anda itu sukses dan berhasil. Supaya Anda itu dipromosikan. Supaya Anda itu dapat pekerjaan. Supaya Anda punya rumah tangga itu bahagia. Jangan menghina pemimpin-pemimpinmu yang ada di gereja. Jangan permalukan mereka. Jangan buruk-burukan nama mereka. Karena di sini engkau diberkati. Di sini engkau berjumpa Tuhan. Di sini engkau dipulihkan. Di sini engkau mengalami mujizat Tuhan. Di sini engkau dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Jangan permalukan gembala homselmu. Jangan saudara. Sayangi mereka. Doakan mereka. Karena mereka juga manusia. Kami itu manusia saudara. Yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Jadi kalau Anda diberkati. Satu, ingat Tuhan Allah. Dua, ingat gereja ini. Di mana Anda datang bertumbuh dan diberkati. Dan tiga, jangan lupa nasarmu buat Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita pelajari dari Yakub. Yang pertama, Yakub taat melakukan firman Tuhan ayat 1 dan 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana dan bangun mezbah. Ayat yang ketiga, marilah kita pergi, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah. Yakub taat melakukan firman Tuhan. Ini tipe pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengajak seluruh keluarganya untuk pergi ke gereja, untuk pergi ke rumah Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Pergi ke Betel atau pergi ke gereja. Tidak boleh pergi ke tempat lain. Tempat di mana ia diberkati. Ia rindu keluarganya juga diberkati. Dia bilang, ayo semua orang yang ada di rumahku, seisi rumahku bersiap. Kita harus pergi ke Betel. Ini pemimpin yang baik. Ini pemimpin yang takut akan Tuhan. Ini pemimpin yang bertanggung jawab. Ini pemimpin yang mengasihi Tuhan. Dan dia rindu supaya pengikut-pengikutnya juga merindukan Tuhan. Ini pemimpin yang suka bangun mezbah. Maka pengikut-pengikutnya juga bangun mezbah. Ini pemimpin yang suka menyembah Tuhan. Maka pengikut-pengikut di belakang juga menyembah Tuhan. Mau lihat anak buah di belakang, lihat pemimpin. Yang kedua Bapak Ibu. Yakub menginstruksikan seluruh keluarganya untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Ayatnya yang kedua. Jauhilah dewa-dewa asing. Tahirkan diri dan tukar pakaian. Yakub tahu ada dewa-dewa asing yang dibawa oleh seluruh keluarganya, termasuk istrinya Rahel yang mencuri terafim ayahnya. Bapak Ibu, terafim itu adalah berhala keluarga. Dewa keluarga. Dan pada zaman itu kalau terafim merupakan kebanggaan marga atau keluarga. Dan keluarga yang mempunyai berhala atau terafim ini merasa terhormat dan hebat. Jadi waktu mereka pergi dari Haran, Rahel mencuri terafim daripada ayahnya, membawanya pergi. Itu adalah dewa asing. Patung yang disembah oleh keluarganya. Yakub pasti tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kakeknya Abraham tidak terlibat dengan penyembahan berhala. Yakub tahu bahwa kakeknya Abraham sudah keluar dari tradisi menyembah berhala. Itulah sebabnya dia tidak pernah menyembah berhala. Jadi bapak-bapak yang ada di sini dengar,
keluar dari tradisi yang suka menyembah berhala, supaya jangan wariskan itu pada anak-anak dan turunan. Dosa itu mengalir dari bapa kepada keturunan berikut. Bapak-bapak kalau sedang bertobat akan mengalir ke bawah. Dan kalau anak-anak sudah bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau tidak, Anda akan kena warisan itu. Tahirkan diri dan tukar pakaian adalah sebagai simbol dari tindakan menanggalkan semua hal yang najis, kotor dan berdosa. Anting-anting yang diserahkan kepada Yakub adalah anting-anting yang berfungsi sebagai jimat. Yakub mengajak mereka untuk menyucikan diri mereka, untuk menyucikan hati mereka, untuk menyucikan hidup mereka. Yakub tahu bahwa Allah tidak boleh dinomorduakan dan dibandingkan atau disandingkan dengan berhala atau dewa-dewa asing. Jadi Yakub rindu seluruh keluarganya diberkati. Dia tidak mau mereka terlibat dengan dewa-dewa asing, berhala-berhala dan patung-patung sesembahan yang disembah oleh keluarga. Yakub mengubah hidup seluruh keluarganya, pengikut-pengikut yang ada di belakang dia, untuk tidak boleh lagi menyembah berhala, tapi menjadi penyembah Tuhan Allah Israel. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, pada zaman ini banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan. Dan mungkin Anda yang sementara ada dalam ruangan ini juga yang mendengar khotbah yang saya sampaikan, masih menyembah berhala. Pakai jimat-jimat, ikuti ramalan bintang, berdoa bagi arwah-arwah orang yang sudah meninggal, menangis di kuburan-kuburan dan berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau ada bakalai, pergi lapor di kuburan. Ambor bunga di kuburan-kuburan. Di kebiasaan-kebiasaan ini tidak benar, saudara. Firman Tuhan bilang orang mati sih ada hubungan orang hidup. Apa yang saudara bilang? Bicara-bicara di sana. Saya harap saudara tidak pergi menangis di kuburan suami saya, ya, amin. Saya punya hubungan, saudara. Halo? Ya. Ambor bunga 24 sore sebelum pergi gereja. Ambor bunga 31 siang tadi sebelum datang gereja GKRI Hidup Ambon. Ambor bunga dulu di situ. Tetep tadi mau melahirkan itu, tolong tetep tetap melahirkan bye-bye. Tetep tuh apa boleh apa pekerjaan menurut tetep mau tes polisi kah? Beta mau tes tentara. Tetep bilang sebentar ya, tetep pulang bilang. Jadi itu tidak benar Bapak Ibu. Menanam kepala anjing, kepala babi, kepala kerbau, ayam putih tambah sopi. Perbangun rumah, alas rumah tuh. Kami pernah lihat itu saudara, ayam putih dan sopi. Lalu dong itu bersuka di akang, baru taruh batu alas pertama. Makanya barang-barang hilang terus. Hilang terus barang, hilang terus karena dasar dengan sopi dan ayam putih. Atau kepala kerbau atau kepala anjing ditanam di situ. Jadi kalau Anda bikin rumah tuh berdiri perhatikan. Jangan sampai dong tanam segala macam hal di situ. Bikin saudara tinggal susah di situ jadi menderita. Jimat-jimat berupa bedak. Pakai bedak supaya Anda laris manis. Supaya Anda lincah berbicara. Supaya orang jatuh cinta buat Anda karena pakai bedak. Pakai minyak. Pakai tali kain. Sini Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang dari kampung-kampung itu suka bawa tali kain Pak Ika di sini. Supaya dapat kekuatan. Baku pukul orang yang bisa pele. Akar-akar bahar. Itu gelang-gelang hitam. Berarti saudara punya gelang tuh. Itu ya bukan ya. Ya gelang-gelang hitam itu dulu akar bahar. Ada juga gelang hitam. Ini pakai semua. Ini punya isi semua. Anting-anting saudara. Itu juga dipakai di situ punya kekuatan. Anting-anting punya kekuatan karena sudah diisi. Begitu juga gelang-gelang atau kalung. Supaya orang lihat Anda orang jatuh hati. Supaya orang lihat Anda orang senang. Supaya kalau Anda datang di orang perpinjam uang, orang itu jatuh hati. Orang po hati lombo. Pas Supigi baru sadar, ya Tuhan. Tadi tuh mau beli baju baru, ya Tuhan, orang sudah datang ambil akan. Tapi di sini tidak ada, amin.
Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Yakub luar biasa. Seruan Yakub dari Betel masih relevan sampai saat ini. Dia mau bilang semua itu, serahkan Akang, musnahkan Akang, hancurkan Akang, kuburkan Akang. Amin. Yakub bilang untuk seisi keluarganya, mari kalian punya barang-barang itu. Dan firman Allah berkata, dia menguburkannya dalam tanah. Semua yang bersifat penyembahan berhala, saudara, harus dihancurkan, harus dilumpuhkan, harus diputuskan dari hidup kita. Amin. Jadi ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi berhubungan dengan roh jahat, dengan roh orang mati, dengan kuburan, dengan adat-adat yang keluar dari kebenaran firman Allah. Karena adat-adat itu dibuat oleh manusia. Dan manusia-manusia itu sudah mati. Tapi firman Allah diilhami oleh Roh Kudus. Manusia menulisnya. Firman Allah adalah Allah sendiri. Sedangkan pengajaran adat itu diatur oleh manusia. Dan manusia-manusia itu sudah tiada, sudah mati. Tapi kita menjalankannya sebagai satu kebenaran. Jadi kita mau masuk tahun 2024 Bapak Ibu Saudara. Yang berbau penyembahan berhala. Yang berbau hal-hal tradisi. Yang bukan kebenaran. Kita harus hancurkan dia. Kita harus hancurkan dia Bapak Ibu. Jangan berjalan dengan pakatang-pakatang Saudara. Supaya Anda berhasil di kantor. Supaya Anda sukses di kantor. Anda pakai-pakai. Ketika hati seseorang melekat pada hal itu, maka Allah menjadi nomor terakhir dalam hidupnya. Harusnya Allah itu nomor satu, prioritas utama dalam hidup kita. Allah itu nomor satu Bapak Ibu Saudara. Jangan geserkan Anda dan taruh tete nenek moyang yang sudah mati untuk nomor satu. Tidak boleh. Mulai malam ini Saudara, akhiri semuanya. Kalau Anda tetap berpegang dengan penyembahan berhala, Anda tetap berpegang dengan tradisi-tradisi kepercayaan yang tidak benar, Anda akan menderita. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti 2024, tapi bersihkanlah dirimu, hatimu, pikiranmu, supaya kita masuk dengan kesucian di tahun 2024. Apapun terjadi, Tuhan Allah pelihara kita. Itu bukti Yakub Bapak Ibu Saudara. Sekalipun orang-orang Kanaan bisa saja mengejar dia dan anak-anaknya. Karena mereka cuma sedikit. Tapi firman Allah berkata, kegentaran akan Tuhan meliputi orang-orang Kanaan. Sehingga mereka tidak mengejar Yakub dan anak-anaknya dalam perjalanan ke Betel. Kalau Anda bersih, siapa yang mau bikin Anda apa? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda pakai kuasa gelap roh jahat, Anda akan menderita, Anda akan sengsara. Pintu berkat tertutup untuk Anda. Bukankah kita berdoa supaya Anda diberkati? Yang ketiga, Yakub membangun mezbah dan diberkati. Mezbah bagi Allah yaitu mezbah yang dibangun untuk bertemu dengan Allah. Setiap kali kita mempersembahkan di atasnya korban bakaran atau korban keselamatan, maka Allah akan datang dan memberkati kita, dan itu adalah janjinya. Zaman dulu Bapak Ibu, korban keselamatan itu berupa lembu, darah lembu atau darah domba. Zaman sekarang korban keselamatan itu berupa darah Yesus. Dan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus sudah diselamatkan. Kita datang mempersembahkan pujian, kita datang mempersembahkan penyembahan, ucapan syukur dan doa kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang di sini, kita lagi membangun mezbah sama Tuhan. Kita harus memujinya, kita harus menyembahnya, kita harus bersyukur kepadanya. Itu adalah korban keselamatan. Sedangkan korban bakaran itu berbeda lagi Saudara. Zaman dulu korban bakaran itu berupa daging atau roti atau makanan yang dibakar di atas mezbah. Kalau sekarang itu berupa harta benda, kekayaan kita. Itu berupa uang, berupa emas, makanan, minuman yang ditujukan kepada Allah, termasuk persepuluhan Anda. Persembahan yang Anda bawa di rumah Tuhan, itu adalah korban bakaran. Jadi ketika dibakar, ukupannya naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senang.
Bapak Ibu diberkati? Iya, jadi jangan pelit sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan pelit sama Tuhan. Dengan harta benda yang Anda punya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan. Karena waktu Anda melepaskan berkat, contoh sebentar berkat akhir tahun. Waktu saudara punya uang itu ditaruh di atas mezbah. Dan waktu dibakar Bapak Ibu Saudara, keharumannya naik di hadapan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan engkau siap untuk menuai tahun 2024. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak membangun mezbah bagi Allah dan tidak mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakaran, jangan berharap Anda akan mengalami hadiratnya dan menikmati berkat-berkatnya. Justru Anda akan dipenuhi dengan keluhan-keluhan dan situasi yang tidak nyaman. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, kalau Anda datang untuk bangun mezbah, Anda tidak boleh datang sekedar datang. Anda harus datang bawa korban. Korbannya itu korban keselamatan, puji-pujian, penyembahan, pengagungan kepada Allah. Dan korban bakaran adalah harta kita, uang kita, atau emas kita, atau makanan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga itu mendatangkan keharuman bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya banyak orang diberkati di tahun ini. Kemarin yang terakhir Ibu Ola masih pergi ke Jakarta. Kemudian Mami juga tiba-tiba sudah pergi lagi ke Jakarta. Dua wanita hebat ini bola balik Jakarta di waktu mau tutup tahun. Saudara lihat mengapa? Karena waktu mereka lepaskan berkat, korban bakaran, korban keselamatan, Tuhan memberkati mereka dari 1 Januari sampai 31 Desember. Bayangkan itu tidak mungkin loh. Tidak mungkin mereka pergi lagi. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang jalan ke sana. Karena akhir tahun tuh kamu tabur di rumah Tuhan. Kamu bawa akan beta senang, beta cium-cium akan beta senang. Jadi kalau Anda kikir sama Tuhan susah. Tuhan bilang saya dapat cuma 500 ribu sah. Tapi ini nenek banyak. Karena apa? Anda bawa. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, kalau Anda sudah bawa di sini, sudah tabur di sini untuk gereja anak, acara Natal, untuk youth punya acara Natal, untuk makan segala macam hal yang kita punya acara di gereja, 5 Oktober, apalagi 17 Agustus, apalagi Paskah, Saudara siap-siap. Karena nanti 2024 Saudara akan menuainya dalam kelimpahan. Karena setiap taburan itu pasti ada tuaian. Kalau Bapak Ibu tabur, ya tetap akan menuai. Kalau tabur kejahatan, tuai kejahatan. Tapi kalau tabur kebaikan, saudara tuai kebaikan. Kalau saudara tabur uang, saudara akan punya banyak uang. Amin. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan membuat perubahan yang radikal dalam hidup Yakub. Perjumpaan dengan Tuhan seharusnya merupakan proklamasi kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah. Bukan hanya bagi dia, bukan hanya dia Allah. Ya, bahwa hanya dia Allah yang kita sembah. Jadi kita deklarasikan, kita promosikan. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang aku sembah, bukan yang lain. Amin Bapak Ibu. Ya amin, tapi nanti kalau pulang uang hilang, lalu mulai apa? Siapa ada putar-putar nyiru nih? Ada putar nyiru di mana nih? Katompi di orang-orang itu dulu. Mulia dulu kata siapa ada pencuri itu mas-mas nih. Makanya mas-mas itu bahkan di gereja kan sering hilang. Amin. Bapak Ibu kalau punya mas banyak taruh di sini di gereja. Amin. Akhir tahun harus terlalu banyak lagi mas. Yang tahu mau taruh di mana lagi? Kaki sudah, di pusat sudah, di telinga sudah. Ya sudah aja kita mau bawakan di gereja Karya Hidup Ambon juga. Amin. Mama ini cuma bilang itu mahal. Saya pernah tabur saudara. Tabur cincin pernikahan saya dan suami saya. Apakah saya miskin? Tidak. Saya jalan sana orang, saya tidur-tidur sini. Saya ingat di Jakarta tidur-tidur orang datang. Ini bersih. Hah? Padahal beta bertabur di sini. Beta pergi di satu tempat lagi, Tuhan bilang, saya bikin apa di gereja ini, saya kasih apa? Saya cuma berdoa. Ya Tuhan, beta cuma berdoa. Beta sayang apa-apa. Apa ini saya pun tangan. Oh ya cincin Tuhan, kasih akang. Tuhan, bukankah beta pun taman baru kasih akang tuh? Kasih akang, ya sudah kasih. Apakah sampai di situ tidak? Tuhan kasih lagi. Tabur emas, dapat emas. Saudara saya bisa bilang toh, karena tidak berani kasih emas. Kalau mas-mas Jawa bisa, tapi kalau mas-mas ini susah. Maaf ya Mas Dadang.
Iya, mau tabur emas itu pikirannya 5.000 kali, saudara. Itu 5.000 kali. Saya pernah bilang begitu sama Tuhan. Tuhan, ini mau peletakan batu pertama di gereja nih Tuhan. Beta mau kasih apa buat Tuhan? Tuhan bicara perbeta kah sambil mencuci. Tuhan, beta mau kasih apa buat Tuhan nih? Beta mau kasih apa Tuhan? Tuhan bilang siap tangan tuh. Beta lihat tangan. Saya ada orang sudah di rumah saya, tidak ada orang. Saya sendiri sambil mencuci. Di siap tangan tuh. Saudara, beta angkat tangan, beta lihat, beta puncinya tuh. Beta kaget saudara. Langsung Tuhan, ini tuh suami mau pergi jual akan saya karena kekurangan dana untuk bangun kotor rumah saja. Beta saya mau Tuhan. Tuhan saya bicara lagi saudara, sudah dekat hari H. Tuhan, beta ganti akan yang uang aja Tuhan nih. Tuhan tidak ngomong lagi saudara. Akhirnya saya bicara sama suami saya punya cincin lagi sama saya. Kita masukkan di dalam kolektan. Ya, di dalam persembahan untuk pembangunan peletakan batu pertama. Jadi kita taruh, kita punya cincin kawin di situ. Saudara, apakah kita tidak punya emas? Punya saudara. Jadi kalau mau tuai emas, tabur emas malam ini, amin. Ya memang Anda tidak bisa bilang, susah. Susah, Anda pikirnya 7 turunan. Susah saudara, tapi saya bisa. Waktu itu saya bisa, bukan saya punya. Tuhan bilang beta punya saja, tapi beta pun suami punya. Dua-dua taruh di situ. Makanya kata orang ini tuai akan emas terus. Bukan emas Jawa ya, emas asli. Ya, emas saudara. Jadi malam ini Tuhan, ini beta punya, aduh beta sayang akal lagi, tapi beta mau taruh untuk Tuhan. Maka Anda akan menuai emas. Bapak Ibu diberkati? Ya diberkati tapi deg-degan toh. Ayo mama itu akan terlalu berat perkatong mama. Beta pernah bikin akan saudara. Dan kalau saudara bikin pasti. Beta bilang saja itu dari saudara pun hati. Kalau Roh Kudus lagi gerakan hati, jangan keras hati, amin. Amin Mama Ola. Iya. Yang sebelah sini amin. Iya bagus. Sebelah sini amin. Aminnya kurang ya. Nah Bapak Ibu ada 3 berkat yang Tuhan berikan kepada Yakub setelah dia bangun mesbah. 1. Aku memberimu nama baru ayat 10. Yakub, namamu bukan Yakub lagi, artinya penipu. Dulu kamu cuma penipu. Sekarang aku kasih kamu nama Israel, artinya pahlawan Allah. Katakan amin. Pahlawan Allah adalah orang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Saya pun nama bukan penipu lagi. Saya adalah pahlawan Allah. Saya pejuang yang gagah berani. Yang kedua, anak cucumu diberkati ayat 11. Banyak di antara keturunanmu akan menjadi raja, menjadi pemimpin atau orang besar. Puji Tuhan. Yang ketiga, ada beberapa berkat khusus atau spesial untuk engkau dan keturunanmu. Saya lihat ini di firman mudah dibaca ya, ayat 12. Aku telah memberikan beberapa tanah. Katakan saudara, beberapa. Beberapa tanah. 1, 2, 3. Beberapa tanah. Aku telah memberikan beberapa tanah khusus kepada Abraham dan Ishak. Sekarang aku memberikan negeri itu kepadamu dan kepada semua umatmu yang ada setelah engkau. Artinya ada beberapa berkat khusus atau berkat spesial yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara di tahun 2024. Katakan amin. Jadi bukan satu berkat khusus, ada beberapa berkat khusus. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak mengerti. Tapi pesan Tuhan buat kita semua jemaat Terhidup Ambon. Ini pesan Tuhan. 1. Ajaklah seluruh keluargamu untuk pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan alpa. Bisa bilang kiri kanan, jangan alpa. Jangan alpa. Jangan pura-pura sakit. Jangan pura-pura sibuk. Jangan pura-pura alasan. Ibadah. Saudara saya bisa bilang toh. Karena saudara beralasannya sangat banyak. Alasan A, alasan B, alasan C. Yang kedua, instruksikan untuk seluruh keluargamu untuk menguburkan dan memutuskan hubungan dengan penyembahan berhala atau dewa-dewa asing. Tuhan Allah adalah Tuhan yang harus disembah. Jadi harus komitmen Bapak Ibu. Di rumah saya tidak ada bentuk penyembahan berhala. Tidak ada kepala kuda, tidak ada kepala
kambing, tidak boleh kepala rusa untuk jaga rumah. Ya jaga rumah Anda Tuhan Allah. Amin. Tidak ada lagi pakai-pakai. Tidak ada lagi pakai jimat-jimat. Tidak ada lagi. Bersihkan rumah Anda. Karena rumahmu akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, bangunlah mesbah. Dan bawalah korban keselamatan, yaitu pujian, penyembahan, syukuran, doa. Serta korban bakaran, yaitu harta kekayaanmu, uang, emas, makanan, minuman, persepuluhan, persembahan, salah satunya persembahan akhir tahun untuk Tuhan. Dan yang kau menuai 2024. Dan ini saudara, berkat spesial di akhir tahun untuk Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik, engkau adalah pahlawan. Katakan amin. Bukan pahlawan saja, pahlawan Allah. Katakan amin. Amin. Artinya, Anda akan berperang di tahun 2024. Tetapi, Anda keluar lebih dari pemenang. Luar biasa Bapak Ibu. Ada banyak hal-hal yang sulit dan sukar Bapak Ibu yang akan kita masuki. Peperangan lepas peperangan. Peperangan rohani. Yang saya maksudkan ini peperangan rohani akan terjadi di tahun 2024 saudara. Tetapi Tuhan Allah bilang malam ini, engkau adalah pahlawan. Amin. Engkau bukan pecundang. Tapi engkau adalah pahlawan Allah. Engkau akan keluar lebih dari pemenang. Engkau itu pemenang. Sekalipun banyak peperangan rohani yang kau lewati tahun 2024 nanti. Tapi kemenangan menjadi bagianmu. Yang kedua, anak cucumu diberkati. Katakan amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa berkat spesial. Yang Tuhan berikan bagimu. Tadi beta sudah bilang Tuhan. Beberapa berkat spesial itu beta pun nama ada di situ tuh Tuhan. Tuhan tahu beta yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Tuhan tahu beta taat buat Tuhan. Tuhan tahu beta bakar korban persembahan buat Tuhan. Beta bawa korban keselamatan dan korban bakaran buat Tuhan. Jadi beta tahu Tuhan beberapa berkat spesial itu. Beta nama ada di situ. Halo? Apakah Anda juga? Bukan satu berkat Bapak Ibu, beberapa. Entah promosi, entah naik jabatan ke atas. Entah usaha bisnismu, entah pekerjaanmu, apa saja saudara. Kita tidak tahu saudara, tapi itu janji Tuhan. Anak-anakmu jadi pemimpin. Di kantor-kantor engkau jadi pemimpin. Tahun 2024 Tuhan genapi itu bagi saudara. Jadi pemimpin, keturunanmu jadi orang besar. Sekarang mungkin mereka dihina orang, dipermalukan orang karena miskin. Tapi 2024 Tuhan Allah bilang, anak-anakmu, keturunanmu jadi pemimpin. Jadi orang besar, jadi orang terhormat, jadi orang terkenal. Katakan amin. Iya, dan katakan juga dalam nama Yesus, beberapa berkat itu saya ada di situ. 1, 2, 3, beberapa berkat khusus itu, berkat spesial itu, saya ada di situ. Berapa banyak yang mau bilang saya ada di situ, angkat tangan. Angkat tangan, puji Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan.